Halo, nama saya Salus Tanggung dari kelas 83. Hari ini saya akan menjelaskan mekanisme pernapasan dada dan mekanisme pernapasan perut. Mekanisme pernapasan manusia terdiri dari dua tahap, yaitu inspirasi dan ekspirasi. Inspirasi adalah menghirup udara dari luar tubuh ke dalam paru-paru, dan ekspirasi adalah mengeluarkan udara dari dalam paru-paru keluar tubuh. Manusia dapat melakukan dua jenis pernapasan, yaitu pernapasan dada dan pernapasan perut. Pernapasan dada dilakukan oleh otot antar tulang rusuk, sedangkan pernapasan perut dilakukan oleh otot diafragma. Saat proses inspirasi, otot antar tulang rusuk atau diafragma berkontraksi. Saat proses ekspirasi, otot antara tulang rusuk atau diafragma berelaksasi. Pernapasan dada adalah pernapasan yang melibatkan otot antar tulang rusuk. Mekanismenya adalah sebagai berikut. Fase inspirasi atau menghirup udara. Pada fase ini, otot pada bagian tulang rusuk mengalami kontraksi atau menegang. Akibatnya, tulang bagian rusuk akan terangkat ke atas dan volume bagian rongga dada akan membesar. Tekanan pada udara terjadi di bagian rongga dada sehingga mengecil. Ini membuat udara yang berasal dari luar masuk ke dalam paru-paru. 2. Fase ekspirasi atau menghembuskan nafas. Pada fase ini, otot pada bagian antar tulang rusuk mengalami relaksasi atau mengendur. Akibatnya bagian tulang rusuk mengalami penurunan dan volume pada rongga dada mengalami pengecilan. Tekanan udara pada rongga dada membesar. Ini membuat udara pada bagian paru-paru kemudian keluar dari bagian tubuh. Sebaliknya, pernapasan perut adalah pernapasan yang melibatkan otot diafragma. Diafragma adalah otot yang berada di bagian antara rongga dada dengan rongga perut yang berperan dalam proses pernapasan. Diafragma digunakan terutama dalam pernapasan perut. Mekanisme pernapasan perut adalah sebagai berikut. Fase inspirasi atau menghirup udara. Pada fase ini, otot diafragma mengalami kontraksi atau menjadi tegang. Akibatnya diafragma akan berbentuk datar dan volume bagian rongga dada akan membesar. Tekanan pada udara terjadi di bagian rongga dada sehingga mengecil. Ini membuat udara yang berasal dari luar masuk ke dalam paru-paru. Fase ekspirasi atau menghembuskan nafas. Pada fase ini, otot diafragma mengalami relaksasi atau mengendur. Akibatnya diafragma akan kembali ke bentuk semula atau melengkung, dan volume pada rongga dada mengalami pengecilan. Tekan udara pada rongga dada membesar. Ini membuat udara pada bagian paru-paru kemudian keluar dari bagian tubuh. Terima kasih.